Masih bersama kami pemirsa di Showbiz. Nah, pertanyaan berikutnya nih, gimana ya rasanya pemirsa kalau punya tetangga yang terlalu dekat, tapi saking dekatnya hingga bisa masuk nih ke ranah rumah tangga pribadi kita. Ini jangan sampai kejadian ya. Pasti rasanya tuh gemes banget pemirsa punya tetangga yang seperti itu. Nah, tapi ini bukan kehidupan nyata kok pemirsa. Tapi ini diceritakan dalam sebuah film. Dan saya berkesempatan mewawancarai Meghan Domani yang berperan sebagai tetangga yang nyebelin ini nih. Dalam film terbarunya yang berjudul Musuh Dalam Selimut. Seperti apa? Ini dia. Depan siap-siap ya, awal tahun digebrak sama satu lagi film yang mungkin bisa bikin Anda gemes, tapi sedihnya juga, tapi mungkin bikin gregetan juga. Karena ada satu film nih, judulnya Musuh Dalam Selimut. Waduh, ini kira-kira akan seperti apa ya dan ceritanya soal apa? Tanpa lama-lama lagi deh, sekarang saya sudah sama salah satu case-nya di sini, pemeran utamanya juga ada Meghan Domani. Halo Meghan. Tepuk tangan dong buat Meghan ada di sini. Terima kasih. Yes. Halo kakak. Gini nih ya, kalau disapa nama halo kakak, ini udah agak-agak lemah nih. Soalnya kalau lihat dari potongan-potongan klipnya, Meghan nih kayaknya ini benar-benar jadi musuh dalam selimutnya. Tapi pertanyaannya selimut siapa? Selimut tetangga, selimut sahabat, selimut siapa? Selimut tetangga. Bener. Oh iya. Oh iya, jadi benar-benar itu selimut tetangga. Ceritain dong, ini filmnya sebenarnya soal apa? Jadi ceritanya adalah karakter aku namanya Suzy. Dia berteman dengan gadis yang diperankan Yasmin Nepper. Mereka temenan dan kebetulan tinggal di satu komplek. Oke, beneran tetangga nih. Beneran tetangga nih. Terus akhirnya karena kita satu komplek, jadi kita sering ya ketemu-ketemu, terus mungkin olahraga bareng, sampai pada akhirnya si gadis ini ngajak Suzy buat main ke rumahnya karena tetanggaan. Di rumahnya gadis ini ada Andika, suaminya yang diperankan oleh Arban Yazis. Di situ kenalan lah Suzy dan Andika. Suzy ini karakternya bisa dibilang sangat cheerful, selalu ceria, happy, perhatian banget orangnya. Jadi Suzy itu gampang bikin orang nyaman sama dia. Nah, yang tadinya cuman gadis yang nyaman sama dia, Andika juga mulai nyaman sama dia. Waduh, ini bahaya nih emang kalau udah nyaman gitu ya kan. Iya. Lama-lama pengen memiliki gitu ya. Itu dia. Itu dia. Tapi pertanyaannya berarti, Suzy-nya nih pelakor dong berarti. Waduh. Gitu nggak sih sebenarnya? Ya sebenarnya kalau kita lihat dari cuplikan-cuplikan sekarang iya gitu kan. Tapi sebenarnya cerita ini jauh lebih kompleks, lebih banyak lagi dramanya dan plot twistnya besar banget kak. Plot twistnya menurut aku nggak akan pernah ada yang bisa nebak karena buat yang udah pada nonton aja tim-tim kita yang memang kerja di belakang kamera kan mereka udah beberapa yang nonton. Banyak banget yang kayak wah aku nggak nyangka kan kayak gitu sih endingnya. Tapi ketika kemudian kamu memutuskan oke, aku pengen nih ngambil yang ini, itu pertimbangannya kenapa gitu? Apa yang bikin ini beda gitu sama cerita-cerita yang mungkin serupa tapi nggak sama nih kamu lihatnya? Jadi memang aku sebelum peran yang ini aku belum pernah memainkan peran seperti ini ya. Sama Ini ya agak lumayan challenging buat aku sih sebenarnya peran Suzy ini karena beda banget sama peran-peran sebelumnya yang mungkin aku yang tersakiti atau aku yang baik mulu gitu. Protagonis lah ya mulai. Protagonis iya, yang kali ini aku antagonisnya gitu. Tapi memang aku dari dulu pengen banget mengeksplor karakter. Aku pengen banget mainin karakter-karakter yang berbeda. Jadi ketika aku dikasih peran Suzy, aku baca skripnya, aku tertarik banget karena yang tadi aku bilang ini bukan kayak orang ketiga percintaan perselingkuhan yang biasa, tapi memang banyak dramanya dan seintens itu kak cerita ini. Makanya aku tertarik banget karena dari diri aku aja saking challengingnya tuh setiap kali abis take tuh pasti kayak energi tuh terkuras semua gitu loh. Capek banget ya Capek banget, kayaknya. cuman ada satu titik yang kayak seru banget sih nih gitu. Kayak aku bisa memerankan karakter yang jauh banget dari comfort zone aku. Nah itu dia, keluar dari comfort zone yang benar-benar biasa protagonis tiba-tiba dapat peran kayak gini gitu ya. Itu apa tuh yang kamu lakukan untuk bisa ngedalamin peran kamu tuh yang kayak gitu? Kamu cari-cari cerita soal pelakor atau gimana tuh biasanya tuh kayak gitu? Pastinya aku riset banyak banget, tapi aku juga dibantu sama acting coach kita. Kan kita ada persiapan dan aku banyak nanya gimana caranya aku bisa membedakan karakter ini sama mungkin karakter-karakter yang pernah ada di film-film sebelumnya gitu. Dan sesuai dengan ceritanya yang tadi aku bilang ada plot twist juga, ada sisi yang harus aku fake kan depan gadis awalnya yang kayak baik banget sama dia tapi ternyata di belakangnya kan musuh dalam selimut gitu. Gimana caranya aku bisa menunjukkan itu ke penonton tapi nggak depan gadis gitu. Jadi ada beberapa hal-hal kecil sebenarnya cuman detail yang sangat besar pada akhirnya. Nah. Tapi yang aku juga kepikiran ya, biasanya nih peran-peran yang kayak Suzy atau yang setipe dengan cerita-cerita yang hampir setipe di Indonesia,
pemeran kayak gini biasanya langsung dapat hate dari netizen. Iya, itu betul. Karena gemes kan, kenapa sih ngerebut si ini, kenapa sih ngerebut si ini. Nah, kamu tuh udah siap belum sih nanti kalau misalnya film ini udah tayang gitu ya, kamu tuh bakal dapat respon kayak gitu dari Iya. masyarakat Indonesia? Siap banget malah. Aku nggak sabar malah Kak. Gitu Karena ya? aku ngerasa kalau ada yang greget sama aku, artinya aku sukses gitu. I know. Jadi aku kayak oke, kalau sampai pada akhirnya orang-orang biasa aja kayak gagal nih aku, kurang greget artinya. Cuman kalau yang aku lihat respon-respon orang dari aku posting teaser trailer itu komentar-komentarnya baru teaser trailer loh, itu baru semenit gitu. Orang tuh udah pada greget banget sama aku. Cuman untungnya mungkin karena ada beberapa orang yang juga udah pernah nonton aku di project sebelumnya, mereka tahu aku biasanya baik-baik kan. Jadi mereka bisa membedakan aku dengan karakter sih. Tapi sejauh ini kan lagi masa-masa promo nih, ada nggak sih udah mulai komen-komennya udah ada yang menunjukkan kesebelannya atau Iya. sampai ke Instagram kamu udah ada yang ini komen-komen Iya. gitu, udah ada nggak yang kayak gitu? Udah ada banyak banget Kak, malah banyak yang kasar lagi Kak. Gitu? Iya kayak, waduh ini belum nonton filmnya aja udah kayak begini ya, gimana kalau nanti nonton film gitu kan. Cuman banyak banget yang lucu-lucu sih menurut aku zaman sekarang, apalagi ya mungkin kalau aku posting di sosial media banyaknya Gen Z ya. Gen Z tuh nanggepinnya lucu banget Kak. Jadi dibikin kayak bercandaan-bercandaan gitu, apalagi aku ada satu kalimat yang aku ngomong ke gadis yang kayak, ya kan kita sahabatan, punya gue punya lo juga. Nah semua orang suka kayak, maksudnya apa tuh punya gue punya lo juga? Wah sharing is caring. Tanya kayak gitu-gitu lah bercandaannya tuh lucu-lucu banget. Cuman aku bacanya jadi kayak oke, kayak ini kayaknya nanti kalau tayang bakal seru banget sih. Ya anggaplah itu sebagai excitement mereka sebelum nonton filmnya gitu ya. Ada value apa sih atau lesson learning bisa kita dapat, misalnya aku nonton nih sama teman-teman nih. Keluar, oh iya kita harus kayak gini. Ada gak sih yang kayak gitunya tuh? Pasti. Yang bisa diambil banget dari film ini adalah jangan terlalu percaya sama orang-orang di dekat kamu. Sorry itu kucing gue. Sorry, Suzy. gadis. Tapi balik lagi ke filmnya ini sendiri, Musuh Dalam Selimut. Apa sih Megan, scene mana kira-kira yang mungkin bisa dibocorin dikit aja yang bikin kamu kayaknya ini tuh emosional banget, atau justru kayak ini gue suka banget, ini gue banget nih, atau ada nggak yang paling memorable tuh yang mana gitu? Satu scene yang menurut aku kelihatan banget annoyingnya Suzy, dan aku suka banget karena ini turning point yang kayak pasti penonton kayak ini orang nyebelin banget sih. Itu ketika gadis tahu dia hamil dan dia mau ngasih tahu ke Andika, tapi aku duluan yang ngasih tahu. Oh, jadi nyebelin. Jadi ya? kayak Nggak orang spesial tuh momennya kayak ya? orang yang nggak tahu boundaries banget gitu kan. Ini Iya. masalahnya spesialnya antara istri dan suami. Ini kok tetangga nih, Iya, tetangga iya. tiba-tiba yang ngasih tahu suami aku ya, dan kayak nggak ada salah aja gitu. Nah mungkin itu menunjukkan sedikit hubungannya gitu. Kalau si Suzy ini agak-agak sotoy anaknya, agak-agak nggak tahu boundaries dia. Iya, dan agak agak melangkahi ya, yang bukan sebenarnya kapasitasnya dia gitu. Tapi selama the whole process kamu sama Yasmin sama Arbani itu gimana? Ya, apakah ini kalian project pertama bareng? Jadi gampang nggak untuk bondingnya sama mereka atau gimana? Jadi yang bikin lucu, ini juga sebenarnya komentar-komentar lucu dari netizen. Sebelum ini aku pernah syuting sama Arbani, akhirnya kita jadi suami istri juga. Tapi itu kita baik-baik. Yasmin juga pernah syuting sama Arbani tapi di horor gitu. Akhirnya kita dipertemukan di satu film ini. Cuman semua orang yang kayak, ini kenapa Megan sama Arbani udah pernah nikah sekarang jadi selingkuhan lagi ya gitu. Jadi kayak dicocok-cocokin gitu. Cuman itu dia juga kenapa jadinya gampang banget, karena sebelumnya aku udah pernah seproject sama Arbani. Di sini jadinya kayak ya aku suka-suka lagi sama dia. Jadi udah nggak susah karena sebelumnya sempet jadi suami istri. Kalau sama Yasmin aku sering banget ketemu sama dia karena masih satu circle gitu kan, kita seumuran. Jadi gampang banget sih. Ada value apa sih atau lesson learning bisa kita dapat, misalnya aku nonton nih sama teman-teman nih. Keluar, oh iya kita harus kayak gini. Ada gak sih yang kayak gitunya tuh? Pasti. Yang bisa diambil banget dari film ini adalah jangan terlalu percaya sama orang-orang di dekat kamu. Jangan gampang ceritain semua masalah kamu dengan pasangan kamu ke orang-orang yang kamu baru dekat gitu. Karena pada akhirnya itu bisa jadi poison kamu sendiri malah. Dan still know your boundaries. Kalau kamu ngerasa, oh ini orang agak aneh ya, jangan di-ignore. Kalau kamu udah ngerasa ada feeling kayak gitu, kamu tuh harus ngelakuin sesuatu, karena feeling gak mungkin salah gitu. Tapi overall semoga film ini nantinya sukses. Makasih, nanti Kak. ya. Amin, amin. Ini kerja keras dari
tahun lalu ya syutingnya ya? Oktober 2024. Syutingnya tahun 2024, jadi akan tayang di 2026. Penantiannya cukup panjang, pemirsa Showbiz. Kayak fans-fansnya juga yang mungkin udah nungguin kapan sih ini filmnya akan tayang. Semoga nanti hasilnya oke. Tapi sebelum menutup dialog kayak gini, ada beberapa pertanyaan nih buat simple question ya buat Megan ya. Jawab cepat ya Megan ya. Nanti kalau mau dijelasin. Sebagai Megan. Pilih sahabat apa pilih pasangan? Sahabat. Kenapa tuh? Karena pasangan bisa jadi kayak sahabat juga sih. Cuman aku lebih sayang sama sahabat karena aku bisa ceritain semuanya ke sahabat tanpa takut dijudge sih. Oh, pilih sahabat ya. Oke, pilih direbut atau merebut? Ini general ya, apapun ya. Direbut. Direbut kenapa tuh? Biar nggak salah aja gitu. Nggak mau aku merebut, nggak mau. Maunya direbut aja. Kalau merebut tuh kayaknya jadi ini apa pelakunya gitu, banget gitu ya. Oke, terakhir mau tetap lanjutin peran antagonis atau kembali ke peran-peran protagonis setelah project film ini? Aku mau menjadi semuanya. Aku nggak mau memilih karena aku ngerasa kalau acting itu kita harus mencoba semua karakter, mau itu protagonis atau antagonis. Pasti semua peran itu penting sih dalam cerita. Oke, kita kasih tepuk tangan dong buat Megan. Kasih. Yes. Semoga nanti kita bisa melihat sosok Megan yang beda gitu ya dalam film ini dari project-project Megan sebelumnya. Dan yang terpenting adalah ini bisa kasih tadi value tadi. Jadi kita nonton spend waktu di bioskop bukan cuma untuk dapat dramanya aja, tapi ada pembelajaran yang bisa kita bawa pulang. So once again thank you banget Megan buat waktunya bersama kami di Showbiz kali ini. Kita doain pokoknya nanti viewsnya itu langsung jutaan penonton lah ya. Yang nontonnya amin semua saudara-saudara ya. Amin. Kalau begitu pemirsa, itulah informasi yang menarik bersama dengan Megan. Jangan lupa untuk catat filmnya tanggal berapa sekali lagi? Tanggal 8 Januari 2026. 8 Januari 2026 hanya di bioskop kesayangan Anda. Dan kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Showbiz. Bye-bye. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.